Oke sahabat-sahabat Garuda, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Tentunya masih seputar timnas Indonesia. Jelang semifinal Piala AFF U19, Harimau Malaya sedang optimisme tinggi terhadap setelah bermain heroik ya. Malaysia soroti rencana khusus Sintayong bahwa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Oke, sebelum pada Piala AFF semifinal, di sini rencana pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam mempersiapkan pasukannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 rupanya mengundang perhatian negara tetangga, yaitu Malaysia. Hal ini menjadi pembahasan menarik bagi mereka mengingat timnas Indonesia juga menjadi wakil tunggal Asia Tenggara di tahap tersebut. Media Malaysia di sini sahabat Garuda makan bola namanya turut menaruh perhatian pada rencana Coach Sintayong terhadap skuad Garuda, terlebih saat ini timnas Indonesia masuk di grup neraka yang katanya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong punya target khusus untuk membuka pintu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia kendati berada di grup neraka kata mereka ya pada babak kualifikasi. Jadi makan bola pada beberapa hari kemarin. Saat ini Coach Sintayong sudah kembali menjalani aktivitasnya dan terbaru karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi satu-satunya pelatih yang menerima penghargaan Golden Visa Indonesia dari Presiden Joko Widodo. Salah satunya mengenai persiapan dan rencana khususnya membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 adalah sebagai tim dengan peringkat terlemah di grup C ini. Kemudian di sini Coach Sintayong mencoba sangat realistis berbeda dengan para pendapat para pengkritik. Dia sadar timnas Indonesia masih sulit untuk langsung lolos sebagai juara grup atau runner up grup melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Oleh karena itu sahabat-sahabat Garuda targetnya adalah bersama Coach Sintayong membawa timnas Indonesia lolos dengan finish di peringkat 3 atau 4 grup C. Melalui cara ini skuad Garuda masih bisa bersaing di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita kembali pada permainan semifinal AFF di bawah kepemimpinan dari Coach Indra Safri sahabat-sahabat Garuda yang nanti akan berhadapan dengan Malaysia, yang mana rivalitas dari keduanya meskipun rivalitas lama setelah rivalitas baru dibangun oleh Pak Erick Thohir yaitu dengan melawan Australia, kini timnas Indonesia disajikan dengan pertemuan rivalitas lama yaitu melawan Malaysia. Dalam hal apapun semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Dan terbaru ya di sini ada prediksi ya ataupun ada line up yang disodorkan kepada Coach Indra Safri yaitu dengan memainkan 3-5-2 atau bagaimanapun permainannya untuk saat ini ya, karena ini adalah sebuah rivalitas ya. Semoga Coach Indra Safri bisa meraih kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. Permainannya semoga juga berkembang dan possessionnya juga luar biasa dan segala macam nantinya. Semoga bersama Indra Safri timnas Indonesia bisa melaju ke final di Piala AFF. Jadi pertandingan melawan Malaysia adalah di Gelora Bung Tomo pada 27 besok ya, pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Timnas Indonesia U19 melaju ke 4 besar dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Indra Safri sini melibas 3 laga di fase grup dengan kemenangan tanpa balas dari para lawan. Di sisi lain, untuk Malaysia U19 juga bermain heroik sepanjang fase grup. Mereka mendulang 2 kemenangan melawan Brunei Darussalam dan Singapura serta menahan Thailand di laga pamungkas. Kedua kesebelasan lantas digadang-gadang dalam optimisme tinggi jelang bentrok di semifinal Piala AFF U19. Oke sahabat-sahabat Garuda, ini ada beberapa cuplikan yang disodorkan kepada kalian. Mari kita simak bersama bagaimana tanggapan kalian mulai dari line up yang akan disajikan. Oke sahabat Garuda, mari kita simak bersama. Soal persiapan Garuda Muda kita, timnas U19 menghadapi babak semifinal melawan Malaysia. Ini pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu malam, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, setelah didahului dengan pertandingan lainnya di babak semifinal juga di tempat yang sama di GBT antara Australia menghadapi Thailand. Itu bermain pada jam 15 ya 00.
Dan semua sekarang fokus, semua mata ya perhatian tertuju di laga Indonesia melawan Malaysia. Perseteruan yang terus berlangsung ya. Ini soal prestisius, gengsi baik Indonesia dan Malaysia, dua-duanya tidak mau kalah. Pasti Malaysia sebagai juara bertahan ingin mengalahkan Indonesia, apalagi mereka tampil sangat baik di grup C yang memasukkan 17 kemasukan 1. Satu-satunya kemasukan itu melawan Thailand kemarin ketika mereka bermain imbang 1-1 dan membuat Malaysia menjadi juara grup. Karena sebelumnya kan Malaysia menghajar Brunei Darussalam dengan 11 gol tanpa balas, menghajar Singapura 5 gol tanpa balas. Sementara Thailand tidak mampu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Malaysia. Mereka hanya menang 2-1 ya melawan Singapura dan 6-0 melawan Brunei. Sehingga Malaysia menang secara gol, selisih yang banyak. Indonesia juga tidak mau kalah di grup A, walaupun lawan-lawan terkesan agak ya dalam tanda kutip ya agak enteng buat kita, dan kita memasukkan 14 gol, kemasukan 2. Start pertama kita clean sheet, 6-0 melawan Filipina, 2-0 melawan Kamboja, dan terakhir 6-2 melawan Timur Leste. Nah, di pertandingan terakhir walaupun kita kemasukan 2 gol, saya tertarik ya melihat penampilan kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan saat menghadapi Filipina dan Kamboja. Semoga ini terus bisa berlanjut sampai ke babak semifinal menghadapi Malaysia, karena ini pertandingan tidak mudah menghadapi Malaysia di semifinal. Ya, Malaysia sangat baik bermain, ya mereka begitu ofensif, agresivitas mereka sangat baik, intensitas serangan mereka juga oke. Jadi Indra Syafri sudah harus menyiapkan taktik, strategi terbaik untuk Garuda Muda kita. Nah, apakah Coach Is akan memainkan pola yang sama ketika kita mengalahkan Filipina dan Kamboja dengan 3-4-3, atau pola terakhir dengan 3-5-2 saat kita menggebuk Timur Leste? Itu kan menjadi pertanyaan. Coach Is yang lebih tahu lah semuanya, karena dia sebagai pelatih yang bertanggung jawab. Kemarin saya sudah berbicara dengan coach, ya, dia mengatakan bahwa semua dalam keadaan baik, termasuk Welber Yardim yang sudah ikut latihan dan siap untuk dimainkan, tergantung kita lihat kondisi terakhir. Tapi tentunya dengan Welber Yardim kita akan sangat baik kalau bermain dengan 5 gelandang di tengah. Saya sangat suka dengan apa yang ditampilkan oleh Coach Is di pertandingan melawan Timur Leste, karena ada Caviator di sana, Dennis Vigo yang bermain sangat baik ya. Kemudian kreativitas kita ada di sana, tidak terlihat ketika di 2 pertandingan sebelumnya, tapi dengan pola seperti itu berjalan dengan bagus, dan makanya baik Dennis Vigo maupun Caviator bisa membuat gol. Selain 3 assist dari Caviator yang luar biasa, memainkan Jens Raffet juga di awal, bukan Arkan Kaka, satu hal yang sangat bagus ya, dengan Ragil di depan lebih dulu, Arkan Kaka nanti masuk di babak kedua, dan ada satu assist yang baik dari Jens Raffet yang diberikan kepada Kaka. Akhirnya Kaka bisa memecahkan telur, dia tidak bisa membuat gol dan dia membuat gol pertama. Jadi Arkan Kaka harus berterima kasih kepada Jens Raffet yang tidak egois, tidak memaksakan diri untuk mencetak gol ketiga. Ya, karena Raffet sebelumnya sudah brace di babak pertama melawan Timur Leste. Kalau dia mau untuk egois, dia bisa melakukan itu, ya, memaksakan untuk bisa ada hat-trick, tapi dia melihat posisi Arkan Kaka jauh lebih bagus ya untuk bisa mencetak gol, dan Raffet memberikan itu dengan sangat baik. Semoga kombinasi antara Raffet dan Kaka ini ditampilkan ketika Coach Is memainkan dengan 3-5-2 ya, dengan menumpuk pemain-pemain tengah yang banyak. Ini pasti akan bisa menyulitkan bagi Malaysia ya, yang juga tampil bagus. Malaysia akan bermain mungkin dengan 4-2-3-1, atau kalau mereka lebih ofensif dengan 4-3-3 yang akan dilakukan oleh pelatih mereka, Jose Torres. Nah, beruntung kita karena mereka punya pemain yang bagus sebenarnya. Abid Safaras ya, ini pemainnya sudah membuat 4 gol, setiap laga ikut membuat gol. Nah, dia dapat kartu merah langsung ketika melawan Singapura, sehingga dia tidak bermain kemarin melawan Thailand. Dan juga kalau straight red card, itu berarti 2 laga ya dia tidak bermain, termasuk melawan Indonesia. Kita menguntungkan karena dia pemain yang sangat baik ya, naluri mencetak gol sangat tinggi, sama seperti favorit Gunalan. Juga pemain Malaysia ini sangat bagus, 4 gol yang dia sudah ciptakan. Nah, ketika Safares tidak ada, perhatian itu ke Gunalan. Favorit Gunawan ini bagus bermain ya, walaupun memang semua pemain Malaysia harus diantisipasi dengan baik, karena mereka pemain belakang juga, Rizwan Muhammad, pemain yang bisa mencetak gol ya, kita bisa melihat bahwa dia juga rajin bisa naik ke depan, itu bisa mendukung serangan Malaysia. Jadi semua pemain Malaysia ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita. Tapi Gunalan ada pengecualian yang harus, mungkin kalau dia bermain ini akan menjadi tugas bagi Welber ya untuk bisa melakukan marking, atau dengan
Dennis Figo untuk terus bisa menghadang pemain yang satu ini. Kita sebenarnya punya satu gelandang yang baik, Tony Firmansyah. Dia bisa menjadi alternatif juga untuk dimainkan lebih awal, entah lebih dulu dibandingkan Dennis Figo atau dia main sebagai super sub. Ya, kalau Welber saya pikir dia akan bermain sejak awal, starting 11 ketika kick off. Ya, dan kalau Indra Safri bermain dengan 4 gelandang, saya pikir ini akan serba sulit kalau saya bisa katakan. Walaupun Donny akan dimainkan di sisi kiri, ya ada Mufti Hidayat yang bisa mungkin bermain di kanan, tapi dengan hanya 2 gelandang di tengah untuk bisa mengatur ritme agak berat. Berbeda kalau ada 3 seperti pemain lawan Timor Leste. Ini akan sangat baik ya buat kita, karena kita perlu holding midfielder yang kuat. Nah, itu dijalankan dengan baik oleh Welber. Ya, kalau bermain dengan 3-5-2, ya dengan ada 2 pemain depan, makanya saya bilang Raven dan Kakak itu bisa ditampilkan lebih dulu. Donny bisa bermain dari kiri. Ya, itu yang kita akan nantikan. Kalau Tony Firmansyah dimainkan lebih awal, bisa aja Dennis Figo bisa melebar. Tapi kita masih punya Rizky Afrizal sebenarnya yang bisa dimainkan sejak awal juga berada di kanan. Ya, dengan Caviatur, Welber, dan juga dengan Dennis Figo bermain di tengah. Ini akan sangat baik, sangat kuat menjaga keseimbangan pemain kita. Karena Malaysia itu kuat di tengah. Jadi kalau kita bisa menumpuk di sana untuk bisa hajar mereka, ini enak buat kita. Mereka tidak akan berkembang dengan baik. Kita punya pemain belakang juga yang oke, yang artinya kalau di depan sulit bisa mencetak gol, mereka akan datang dengan tandukan kepala mereka. Ya, sangat cepat. Iqbal kita tahu sudah membuat 3 gol. Ada Kadek yang juga sudah membuat 3 gol ya. Dari bola-bola set piece mereka paling bagus. Jadi ada alternatif untuk bisa naik ke depan. Nah, 2 pemain ini adalah 2 pemain terbaik yang sejauh ini saya lihat. Ya, ketika saya ada di Surabaya untuk langsung datang menonton di Gelora Bung Tomo, saya lihat memang oke 2 pemain ini. Nah, tergantung sekarang Coach Is itu memainkan siapa? Zaki yang dimainkan melawan Timor Leste atau memainkan Buffon, Alvarez Buffon, karena 2 pertandingan lawan Filipina dan Kamboja dia bermain. Ya, semua ada di kepala Indra Safri. Tapi kalau saya pikir Zaki ini oke bermain, sangat baik bermain kalau bermain dengan 3 back ya di tengah. Bukan tidak mungkin Zaki akan bisa mendapat kesempatan untuk bermain dengan pola 3-5-2 ya, dengan Ikram tentunya sebagai penjaga gawang. Saya masih meyakini, saya pikir dengan pola ini kita bisa mengalahkan Malaysia. Memang tidak mudah ya, Malaysia sedang bagus-bagusnya dan Malaysia ingin menghantam kita di babak semifinal untuk bisa melaju ke babak final. Jadi memang kemarin serba sulit baik Malaysia maupun Thailand yang untuk bisa memilih, karena juara grup harus ketemu Indonesia. Indonesia didukung penuh satu stadion di GBT. Tentunya ini punya modal bagus bagi Indonesia. Sementara runner up harus ketemu dengan Australia. Dan akhirnya Thailand memilih untuk dengan Australia aja tentunya ya, dan Indonesia ketemu dengan Malaysia. Siapapun kata Coach Is, mau Thailand atau mau Malaysia harus dihadapi ya, tidak boleh pilih-pilih lawan ya. Kita harus siap untuk mengalahkan siapapun, dan sekarang ada di depan mata adalah Malaysia. Kita tunggu penampilan Garuda Muda kita. Selamat berjuang, semoga mendapatkan hasil yang positif di babak semifinal hari Sabtu nanti menghadapi Malaysia. Welcome to Paris. Some great members like Eric, Tohir always. Welcome to Paris. Welcome to our new FIFA Paris offices. We thought it is a good occasion during this Olympic Games to welcome all the presidents. So for all of you who are here, who are around, feel free to come to this building, to get in touch with me, to contact me, and to spend some time together. I will be, of course, attending with some others of you. I will have to leave you thereafter because we have an IOC session, or the opening ceremony of the IOC session, so we need to attend that as well to make sure that everything runs smoothly as well with the IOC and not only with FIFA, but I'm sure this will be the case because we have some great members like Eric, Tohir always. You know, you became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. So he's older than me, and we need to respect. We
We need to respect that from Indonesia. Again, enjoy this time together. It is a time for unity. It is a time for peace. We always have to work for unity. Oke, sobat-sobat Garuda, itu adalah pernyataan yang sudah disampaikan bagaimana permainan dari timnas Indonesia U19 dan bagaimana dari perjuangan Coach Sintayong dan Coach Indra Sapri bersama-sama sedang berjuang untuk menaikkan level timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Oke, sahabat-sahabat Garuda, mari kita berikan dukungan kepada mereka, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, siapapun PSSI-nya, kita tetap berikan dukungan kepada timnas Indonesia yang sebentar lagi akan menginjak untuk U19, akan bermain di semifinal melawan rivalitas lamanya, yaitu rivalitas abadi Malaysia. Dengan begitu, semoga apapun yang diterapkan oleh Coach Indra Sapri, timnas U19 meraih mendulang hasil kemenangan, yaitu dengan 3 poin sempurna berapapun gol yang terjadi. Kemudian untuk Coach Sintayong, semoga bisa membawa level senior dengan melaju ke babak selanjutnya dan merupakan sejarah terbaru bagi timnas level senior. Oke, sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia. Dan jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya. Bersama saya, salam olahraga.